Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ngelihat wajah-wajahnya kayak aneh ngelihat saya ya. Ini kursi 2 masih kosong, yang di tengah tolong diisi lebih dahulu ya. Semuanya diisi. Sudah ada bukunya. Bukunya ada tapi orangnya nggak ada. Nggak apa-apa. Terus maju, Mas maju. Tidak ada kursi kosong. Ini beberapa wajah lama sekali nggak ketemu ya. Baru ketemu sekarang. Ya, ada fotografer tuh dari Pekanbaru. Ya, lama sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut aja langsung ya. Nah, kenapa kita kumpul di sini ayo? Kenapa? Silaturahmi, cakep. Apa lagi? Belajar, apa lagi? Ketemu saya, udah lama gak ketemu gitu ya. Kangen. Baiklah kalau begitu kita lanjut aja. Kenapa kita kumpul di sini? Nomor 1, Pak Ibu sekalian, ayo baca bersama-sama. Karena saya punya prinsip, kami punya prinsip di fasilitator Pak Ibu sekalian. Apa prinsip kami sehingga akhirnya Anda kumpul sini? Ini dia prinsip kami. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau, mana yang mau tahu? Semua tangan begini. Pak Samsul, kasih tahu dong. Ya, ini dia ya. Nomor 1 Pak Ibu sekalian. Ya, kenapa Anda kumpul di sini? Kita itu semua punya peristiwa, punya kejadian. Apa kejadian yang diharapkan, nggak diharapkan, menyenangkan atau semua itu kita punya peristiwa. Ya. Urusan dengan bisnis, urusan dengan anak, urusan dengan keluarga, semua punya kejadian. Betul tuh betul? Yang buat kita senang, yang nggak senang, malah sedih, malah membingungkan, ada aja itu. Ya, malah di luar rencana. Ada yang mengharap Pak Jenderal, kalau Pak Jenderal jadi presiden, jadi macan Asia, ternyata gitu kan? Itu kan suatu peristiwa. Iya, banyak peristiwa-peristiwa begitu kan. Nah, kita punya prinsip terhadap peristiwa ini, maka kita ambil sesuatu karena kejadian ini ya. Apa yang kita ambil? Ya. Kita ambil apa yang bisa kita pelajari dari sini. Dari kejadian-kejadian ini. Barang nggak laku, stok banyak, kita sudah optimis, kayaknya luar biasa nih ngerjain proyek, sudah dikerjakan sedemikian rupa, ternyata masih dapat komplain juga. Ada nggak yang begitu? Ada ya, kita nabung nih ya, nabung saya mau haji furoda tahun depan. Harus nabung karena sekeluarga berenam. Ya berenam tuh perlu sekitar 2,5 miliar rupiah nabung. Tiba-tiba PPATK membekukan coba. Iya kan? Apa yang bisa dipelajari dari sini? Pelajaran apa yang didapat? Nah setelah dapat pelajarannya kita punya prinsip lagi nih. Ya, apa yang ketiga? Lakukan atau praktekkan. Dengan apa? Dengan test and measure namanya. Diuji dan diukur yang dipelajari. Kalau dites gimana ya di perusahaan saya ya. Kalau dites begini karyawan saya jadi berhasil nggak nih. Ketika ada peristiwa misalnya jualan nggak laku nih. Dites, berhasil nggak? Atau dites begini nggak berhasil nih. Berhasil atau tidak Pak Ibu sekalian, kita juga kembali bahwa ini adalah peristiwa atau situasi jadi pelajari lagi gitu. Namanya test and measure. Sampai pada akhirnya Pak Ibu sekalian, baca bersama-sama. Bagikan. Nah, dari prinsip ini Pak Ibu sekalian, di The Masterclass adalah kita ingin berbagi apa yang telah kami pelajari itu. Apa yang telah kami tes di perusahaan, tes di keluarga, tes di kehidupan pribadi, berhasil atau enggak? Berhasil kita akan bagi, enggak berhasil juga kita akan bagi. Jadi Anda datang ke sini karena kita punya prinsip. Prinsip adalah bagikan itu gitu. Jadi kami ingin bagi terus nih, oh ini yang berhasil, ini yang enggak berhasil nih. Ya. Termasuk ke tim, termasuk ke anak-anak. Ya. Mana anak-anak? Oke, mana yang pernah menjadi anak-anak? Oh semuanya ya.
Ayo angkat tangan semuanya, tolong pegang telinganya. Le. Anak bos. Tolong dengerin baik-baik. Ku kasih tahu. Tugas anak bos adalah menjadi lebih hebat dari bapak bos. Nah, gitu. Iya. Tangan kiri semuanya. Pak, ayah, bun, ma, aku tahu memang itu cita-cita yang tidak aku ungkapkan. Dan setelah keluar dari sini, aku tunjukkan bahwa aku lebih hebat dari ayah dan ibuku dalam mencari duit lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah. Gitu. Tadi saya ngomong ke Mas Zaki ya, Mas Zaki kemarin ketemu di Thailand. Mas Zaki, hati-hati pulang dari sini. Saya bilang, Anda akan jauh lebih hebat dari teman-teman sebaya. Saya bilang begitu ke Mas Zaki. Ya, Mas Zaki sudah berbunga-bunga. Belum tahu mau diajarin apa ya. Jadi gitu. Jadi kita semua ke sini berkumpul gara-gara awalnya ini kita punya prinsip. Ada peristiwa, coba pelajari. Praktekkan, diuji. Namanya praktek, namanya nguji. Ya belum tentu berhasil kan? Nah berhasil atau tidak, ya sudah bagikan aja gitu. Dunia itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya masuk ke prinsip nomor 2. Kenapa Anda datang ke sini? Ini nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Kami mau ngasih tahu Anda ya. Dalam hati kecil kita semua punya. Semua punya diungkapkan atau tidak, kita semua ingin menjadi yang terbaik. Betul atau betul? Ingin menjadi ayah yang terbaik. Menjadi orang tua terbaik, menjadi pimpinan perusahaan terbaik, menjadi karyawan terbaik, menjadi anak yang terbaik. Diungkapkan atau tidak? Cuma kadang kita tidak tahu gimana saya menjadi yang terbaik ya, kita sering nggak tahu itu. Gimana saya menjadi ayah terbaik bagi anak-anak saya. Gimana saya menjadi anak terbaik yang bisa membanggakan orang tua saya. Ada tuh ungkapan itu, cuma kita nggak tahu bagaimana caranya. Cuma kita, adalah perasaan-perasaan. Jadi gini semuanya, tolong elus-elus teman sebelah kanannya. Pak Bos, percayalah Pak Bos. Anakmu itu, walau selama ini mungkin tampaknya tidak mendengar dirimu. Tapi dalam hatinya, dia ingin membanggakanmu. Tangan kiri semuanya. Peluk-peluk teman sebelah kirinya. Bu Bos. Iya Bu Bos. Sebetulnya aku menyadari bahwa anak-anakku ini punya potensi besar. Cuma bisa jadi kita, bapak dan ibunya yang tidak sabaran. Nah gitu. Iya. Bisa jadi begitu. Kan orang tua kan diuji kesabarannya di antara dengan anak kan? Iya, tenang. Bukan hanya Anda, saya juga diuji kesabaran dengan anak-anak. Kita semua sama. Gitu ya. Ada itu keinginan. Saya ingin menjadi versi yang terbaik dari saya. Saya ingin menjadi anak baik dari saya. Cuman nggak tahu. Cuman ketika melakukan sesuatu, anak-anak disalahkan terus sama orang tuanya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini yang ngomong betul anak-anak atau orang tuanya nih. Akhirnya anak-anaknya males. Ya sudah rebahan aja, mau begini mau begitu salah kan begitu ya. Padahal di dunia ini peristiwa bisa peristiwa apa saja. Bisa peristiwa kesalahan dan percayalah mana anak-anakku, anak angkat tangan. Percayalah anakku, bapakmu lebih banyak salahnya daripada dirimu. Iya. Iya, mana anakku yang sini? Iya, percayalah nak, ibumu juga begitu. Ibumu sering cekcok dengan bapakmu, ya tenang aja. Karena pengalaman saya kan. Kita orang tua saling curhat ya, anak-anak. Iya begitu. Ya tenang aja. Jadi anak sebetulnya kalem aja Anda gitu ya. Orang tua juga banyak kesalahannya. Cuma orang tua kan nggak bisa kesalahan dia merasa udah biasa gitu. Tapi kesalahan anak dia nggak terima. Ini gimana? Kan nggak fair kan? Iya gitu. Ya. Jadi kita semua ingin menjadi versi terbaik dari siapa? Dari diri kita.
Kita ingin menjadi terbaik. Saya juga ingin menjadi terbaik sebagai pemilik bisnis terbaik, memberikan yang terbaik buat tim saya, terbaik kepada klien-klien. Semuanya begitu. Anak-anak juga begitu, Bapak-bapak. Ya, tolong tangan kanan, tolong pegang telinganya. Ikutin sekali lagi. Bapak, Ibu, dengar baik-baik. Anak-anak Anda itu ingin menjadi yang terbaik dari dirinya. Cuma kadang Anda semua belum ngapa-ngapain, sudah disalahin terus anaknya. Tangan kiri semuanya gini, dengar sekali lagi ya. Anak-anak itu hidup pada masanya, bukan pada masa Anda. Kalau Anda dulu ya disuruh orang tua beli minyak tanah. Anak sekarang sudah gak kenal minyak tanah. Ini udah beda. Udah beda disuruh sama ya gak bisa. Gitu ya. Anak-anak mana? Yuk gini tangannya. Alhamdulillah. Ya perasaanku terungkapkan. Tangan kiri semuanya. Terima kasih Pak Samsul. Ya. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga dari prinsip yang kedua. Nih, anak-anak ini yang dihadapi orang tuanya. Orang tua kalian ya. Ayo baca judulnya. Gini, yang sering tidak difahami oleh banyak orang, dia mengharap dunia ini isinya hanya dua garis. Garis lurus atau garis melesat ke atas hidupnya. Padahal di dunia ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anakku sekalian serta tim sekalian, dunia ini isinya bisa jadi garis turun, bisa jadi garis berbalik, bisa jadi garis naik turun, bisa jadi juga garis bulat di sini nggak kemana-mana, dan juga bisa garis namanya garis ruwet. Di dunia ini isinya garis itu dari pelajaran ini. Jadi namanya halu. Kalau Anda semua mengharap dunia ini isinya hanya dua garis. Yaitu garis lurus dan garis melesat ke atas. Enggak ada dua garis ini. Ada kombinasi garis-garis lain. Dalam kehidupan ini. Dalam bisnis ini, dalam usaha ini. Semua mengalaminya. Dalam urusan apapun, urusan pribadi, urusan kesehatan, urusan bisnis, hubungan suami istri, urusan dengan anak, prestasi anak, semua mengalami. Jadi kalau Anda hanya berharap dunia ini ada garis lurus dan garis melesat ke atas, namanya apa? Halu. Jadi di The Masterclass hari ini, saya tidak akan mengajari Anda garis lurus dan garis melesat. Anda tinggal nonton YouTube kalau itu. Tapi saya akan mengajari Anda sekarang hidup di garis ruwet. Iya, karena kita mengalami peristiwa-peristiwa ruwet ini. Kan ruwet semua sekarang udah gitu. Iya kan? Kehidupan ekonomi ruwet, pemerintahan ruwet, penguasa suka-suka ruwet semua. Semua kita di antara kita pernah ditipu, betul tak betul? Pernah dikhianati sama orang yang kita angkat, betul tak betul? Iya, pernah tidak dibayar. Termasuk nggak bayar utang, kan? Pernah semuanya. Semuanya pernah. Jadi nggak ada ceritanya garis begini. Ya ada garis-garis gitu. Jadi saya menyebutnya TMC ini adalah training kegagalan. Kita belajar training kegagalan. Oh ternyata saya menghadapi garis ruwet. Ya sudah hadapin aja gitu. Karena semua menghadapi. Nggak ada namanya itu. Nggak ada. Saya tidak menghadapi garis lurus dan garis melesat. Dunia ini isinya begitu. Ya. Oke Kang, coba Kang. Yang ada gambar itu. Apa gambar PBTN itu ada ya? Nggak ada situ ya? Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada. Oh ini ya. Oh ya, ini simple ya tadi. Ini training apa nih? Berapa orang pesertanya? Kebayang nggak training PBTN 4 orang pesertanya? Anda kan
semuanya sudah berkali-kali ikut training ini kan. Kalau training saya harusnya gimana itu? Banyak pesertanya, semakin banyak semakin tinggi. Ini 4 orang bos. Itu di ruangan ini 4 orang. Kebayang nggak di ruangan ini 4 orang? Kira-kira gimana perasaan fasilitatornya? Halo, ayo angkat tangan saya. 4 orang. Apa itu enggak garis ruwet itu? Bingung itu gimana saya? Saya kan mau ngangkat semangat. Semangat itu perlu banyak orang. Ini cuma 4 orang. Iya kita kan dapat energi kalau gini. Ini 113 orang sekarang ini. Kita dapat energi dari itu. Gimana coba? Ya. Ini enggak seberapa. Kita pernah di GDW, tahu GDW kan? Yang ruangannya 2 kali ini kan? Yang langit tinggi kan? Pesertanya cuma 9 orang. Dan ini juga tidak seberapa. Saya nyewa ballroomnya Hotel Sultan di Jakarta. Dulu namanya Hyatt kalau nggak salah. Hilton ya, dulu namanya Hilton. Yang di Senayan tuh. Kebayang nggak ballroomnya segitu? Tahu pesertanya berapa? 7 orang. Sebagai pemilik perusahaan training sudah tahu itu berapa ruginya. Rugi bos. Jadi saya juga mengalami garis ini. Bukan hanya Anda. Makanya training adalah kita nangis bareng-bareng akan nasib itu. Saya juga menghadapi persoalan relasi dengan suami istri. Kendati ceritanya sudah kawin perak udah dilewatin ya. Udah lewat. Saya menghadapi juga persoalan dengan anak-anak, persoalan dengan tim. Ya, merekrut orang yang sudah optimis, saya ini orang luar biasa. Karena memang dia orang terbaik di bidangnya. Terbaik dalam memperbaiki perusahaan. Dan kelasnya sudah bukan kelas Indonesia, dia di Asia Pasifik. Kantornya di Filipina. Saya hire menjadi GM. Ternyata rugi perusahaannya setelah dia pegang coba. Saya pernah meng-hire marketing terbaik dari Pak Tung Desem Waringin. Siapa perusahaan training terbaik nih? TDW. Siapa di baliknya? Ada marketing manajernya. Saya hire itu tahun berapa itu? Ya, nggak bisa kerja. Bingung dia ketika menghadapi orang-orang yang suka banyak komplainan seperti Anda gini kan. Kalau trainingnya Pak Tung kan nggak ada masalah. Kalau kita kan ada komunitas ya waduh ngomongnya begini begitu bingung dia. Ya, Anda tahu lah di zaman MTR kan ini zaman dulu gitu. Ya omongannya gimana? Aduh Pak Samsul nggak kuat. Ya menghadapi seperti itu. Sama. Jadi gini semuanya. Pak Samsul. Udah jangan banyak ngomong lah. Saya kok jadi pusing sendiri. Ayo gini. Saya jadi kepikiran juga. Iya. Gitu. Iya nih masa. Jadi kita semua menghadapi persoalan-persoalan itu. Ya. Nah yang menjadi persoalan berat adalah ketika seseorang berada di garis ruwet ini, dia tidak tahu cara keluarnya. Dan ketika berada di garis ruwet ini, dia tidak mampu mendudukkan persoalan sehingga dia melihat ini sebagai sebuah pelajaran. Di garis ruwet. Semuanya gini. Jadi, selama 4 hari ke depan, apapun kondisi Anda, insya Allah kita akan tetap tenang. Akan tetap tersenyum, akan tetap terbuka lebar. Siapa di antara yang rutin ketemu saya tiap hari Selasa? Oke. Dari sudah setahun yang lalu atau lebih dari setahun. Betul. Dan kejadian ini kejadian baru. Anda ngelihat saya jadi lesu gitu, mengeluh di depan Anda. Aduh ini gimana ya bisnis saya ini, karyawan saya, aduh pernah begitu? Enggak pernah Pak Ibu, karena saya tahu tekniknya. Dan itu yang akan kami berikan kepada Anda, teknik itu. Sehingga apapun kondisinya Anda akan bisa mengulangi keberhasilan, mengulangi lagi. Boleh gagal, enggak ada persoalan. Karena itu bagian dari kehidupan agar kita belajar.
Tapi yang menjadi persoalan adalah orang tidak belajar dari kegagalannya sehingga gagal lagi, again, and again. Tangan kanan semuanya. Kasih tahu temannya, Pak, Bu, udah biarkan anak-anak Anda mencoba sesuatu. Gagal sekali nggak apa-apa, tapi jangan berkali-kali. Gitu. Sama tim juga begitu. Saya membebaskan tim untuk bereksplorasi, gagal nggak ada persoalan, tapi sekali aja, jangan berkali-kali. Ya, karena kalau gagal berkali-kali itu bahaya, ya bahaya. Kita kan juga mengalami kegagalan itu. Ya, asik tuh asik. Ya begitulah ya. Oke Kang. Ya itu prinsip berikutnya. Kenapa Anda datang ke sini? Karena tangan kanan sekali lagi, kasih tahu teman sebelah kanannya, baca judulnya di atas. Ya, dunia ini bukan hanya garis lurus, ya, tapi garisnya macam-macam. Termasuk ini yang tidak diketahui oleh anak-anak, ya. Nah, ketika orang tuamu memikirkan dirimu, sering dia frustasi karena nggak ada perubahan. Yang dia lakukan sudah mau marah udah nggak bisa. Karena kalau dengan marahan dia tahu itu, ini bahaya. Yang dilakukan oleh orang tuanya. Ayo semua orang tua mana? Begini. Nangis di balik pintu memikirkan anak-anaknya. Ya, termasuk ketika ada persoalan, orang tua tidak akan menampakkan. Orang tua tidak akan menampakkan bahwa dia sedang kesulitan keuangan. Orang tua tidak akan menampakkan kalau ditekan dia oleh debt collector kemarin. Kalau sekarang kan sudah enggak. Ya. Dia akan senyum-senyum aja, ya tangan gini semuanya. Gitu kepada anak-anaknya. Biar kalian enggak merasakan ya. Dan ternyata itu salah. Karena kehidupan bukan melulu tentang tersenyum. Ada juga menangisnya. Jadi habis ini nanti orang tua kumpul, dimana nangis bareng-bareng. Ya. Oke Kang, lanjut Kang ya. Tangan kiri semuanya. Kasih tahu judulnya, baca bersama-sama. Nah, gini. Kita ini kan ingin hidup ke masa depan, betul. Ya, tapi sering ada persoalan. Kita itu tidak bisa maju ke depan. Ya. Kita ingin hidup ke masa depan, MD. Ya, kita menuju ke situ tuh. Ya, kita ini sedang berada di masa kini namanya. Apa bacanya itu? Tahukah Anda bahwa kita tidak akan pernah maju ke depan ketika kita masih terbelenggu, terjerat dengan namanya masa lalu. Terus ya begini, keseret nih, ketarik. Nggak akan pernah Anda berjalan menuju masa depan dan tidak pernah ada masa depan bagi orang yang hidupnya masih hidup di masa lalu. Apa itu hidup di masa lalu? Kita mungkin pernah ditipu oleh seseorang. Kita menyesal luar biasa. Kenapa ya? Saya itu dulu bantu dia. Dari bukan siapa-siapa terus dia naik. Setelah dia naik dia meninggalkan saya. Terus begitu. Ya merenung gitu. Semuanya begini. Ya bilang, Ma ada minyak angin gak? Gitu. Merenung dengan masa lalu. Merenung dengan pilihan masa lalu, investasi ini kok jadi rugi ya. Terus merenung begitu. Anda gak akan pernah maju kalau Anda merenung atau hidup di masa lalu. Gak akan pernah maju. Masa lalu ya sudah kejadian, maju aja. Gak akan pernah. Kalau Anda masih hidup di masa lalu gak akan pernah ke depan. Saya minta izin mau minum dulu ya. Apalagi nih urusan asmara. Ini baru tahu, kemarin saya cerita, ada peserta kemarin nih, TMC 1. Dia cerita sama saya, Pak Samsul, saya baru hari ini melihat istri saya tuh cantiknya luar biasa. Memang kenapa? 20 tahun saya menikah, saya masih terikat dengan bekas saya, mantan saya masa lalu gitu.
Iya, udah 2 tahun menikah. Anaknya kemarin ikut. Karena ini rata-rata ikut mana? Anaknya 2 ikut kemarin. Ya, tapi dia, Pak Samsul saya mau cerita sesuatu, tapi hanya untuk Bapak aja. Siap, saya bilang begitu. Menikah 20 tahun, tapi cintanya untuk seseorang yang sudah masa lalu itu. Nah gimana coba? Terus gimana Mas, saya bilang gitu, alhamdulillah ini sempat di pengantin baru saya masa dulu gitu ya. Ya gitu. Ya itu masa lalu. Urusan harta itu udah masa lalu, urusan cinta udah masa lalu, tinggalkan aja. Gitu. Kalau Anda nggak akan pernah punya masa depan kalau masih terikat dengan masa lalu ini. Nggak akan pernah. Nah banyak orang hidup di masa kini tapi tertinggal itu, diseret terus di masa lalunya itu. Ya, ada dendam terhadap seseorang. Dendam itu berbahaya loh. Ya, tadi ada penyesalan, bahaya. Ya, tadi terikat dengan cinta, itu bahaya banget itu. Ya, ada merasa saya salah ngambil jurusan, wah bahaya banget. Ya sudah, di situ nikmatin. Ya banyak saya salah investasi, salah partner kemana, ya sudahlah itu sudah masa lalu. Enggak usah ini maju ke depan. Ya. Kalau Anda lihat saya yang sering ketemu saya nggak pernah ngomongin masa lalu. Biarin aja, nggak pernah ngomongin siapa-siapa. Betul tuh betul. Maju aja. Saya nggak pernah ada persoalan dengan masa lalu karena itu udah lewat. Persoalan saya ada di masa kini. Kalau saya tidak memberikan terbaik, maka saya tidak akan punya masa depan. Karena yang punya, kalau Anda sudah belajar ES, Execution Strategi, kita itu hanya punya waktu kapan? Now, sekarang. Dan itu hanya heartbeat aja. Kan segitu, selama detak jantung aja. Habis itu nggak ada. Masa lalu lewat dan masa depan belum tentu ada. Maka udah cukup. Sekarang itulah yang kita buat terbaik. Asik atau asik? Ini wajahnya ngeliat saya kayaknya ngeliat masa lalu. Ada masa lalu sekarang yang belum dilepas. Ya sudah, tangan kiri semuanya pukul teman sebelah kirinya. Lepaskan masa lalumu. Lepaskan. Ya. Termasuk lepaskanlah masa lalu anak Anda mungkin melakukan sesuatu, biarin bapak-bapak. Itu sudah masa lalu anak Anda. Dan optimislah masa depan tidak sama dengan masa lalu. Betul tuh betul? Iya. Udah jangan, ayo tangan kiri semuanya. Aduh, ya. Nih buang nih. Ingatan masa lalu. Terhadap apapun. Yang tidak enak itu, buang. Nah. Iya. Bus begitu ya. Oke Kang, coba Kang gambarnya ya. Mana gambarnya tadi ya? Ini satu-satu, coba satu-satu. Ya gitu. Kita hidup di masa terus Kang, kita sedang melakukan perjalanan menuju masa depan. Dan percayalah Anda tidak akan melakukan perjalanan sebetulnya kalau Anda terikat dengan masa lalu. Oh saya salah kerja di sini kata karyawan. Kalau Anda merasa salah kenapa saya nggak milih kerjaan itu, Anda nggak akan bisa perform di perusahaan. Karena itu masa lalu. Apalagi menyesali saya kenapa lahir dari orang tua ini. Berbahaya itu. Itu masa lalu ya. Oke. Jadi Anda tidak akan pernah melakukan perjalanan. Lanjut Kang. Ya, kalau tidak ada perjalanan maka tidak ada masa depan. Oke, berikutnya Kang. Ya. Ini foto apa nih? Siapa yang menggendong bayi? Oke, yang digendong? Ya, cucunya Pak Unang. Ya, nice Kang. Ya. Oke, ketika si kecil demam. Ketika anak kita demam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Demam itu penyakit atau bukan? Oke. Demam itu penyakit atau simptom? Demam itu sakit atau gejala? Oke. Tidak punya duit. Itu persoalan atau gejala? Ayo. Oke. Komunikasi suami istri tidak nyambung, itu penyakit atau gejala? Anak nggak nurut, itu penyakit atau gejala?
Ayo. Nilai nih kalau masih ada yang kuliah, nilainya itu rendah atau tidak lulus ujian, itu penyakit atau gejala? Ya, oke Kang. Ya. Di dunia ini banyak orang yang tidak sadar. Dianggapnya demam itu sakit. Saya tanya lagi, kolesterol tinggi itu penyakit atau gejala? Asam urat tinggi penyakit atau gejala? Gula darah tinggi penyakit atau gejala? Ya, banyak orang, oke Kang. Ya. Sebetulnya Pak Ibu sekalian, ada sakitnya. Yang namanya demam itu penyebabnya dua. Apa itu? Bisa virus atau bakteri, kena infeksi. Atau kena sesuatu sehingga terjadi peradangan. Misalnya terbentur, semua ada peradangan sehingga demam. Maka biasanya kalau Anda datang ke dokter, oke, pertolongan pertama kasih penurun panasnya, kasih paracetamolnya. Tapi berikutnya dokter minta izin nih, Pak kita teliti lagi ya, kita uji lagi ya. Kita periksa darahnya, periksa urinnya, periksa yang lain-lainnya. Untuk menemukan apanya? Apa yang terjadi kalau demam hanya dikasih paracetamol? Turun itunya, panasnya. Tapi sakitnya hilang nggak? Kita harus paham mana yang namanya gejala dan mana yang namanya penyakit. Kalau saya, ya fasilitator, saya biasanya nih, ya, kan kita suka datang nih. Kalau kemarin saya nggak datang nih, saya kemarin menerima foto itu, ada satu foto dikirim ke saya tuh, saya ngelihat fotonya. Saya tidak ngelihat ke objek fotonya, tapi ngelihat di belakang foto ini ada apa. Ternyata saya langsung menyembuhkan, wah ini ada persoalan nih. Karena apa? Berantakan di fotonya itu. Sama seperti ini kalau misalnya Anda ikut BTC, kan kita ada bisnis diagnostik gitu. Di antaranya kita datang. Yang berbahaya kalau saya datang. Iya, kalau saya datang, udah ketemu ini agak ada gejala nih gitu. Iya, kalau nggak saya tanya sama Mas Beta itu. Iya, Mas Arif ketawa-ketawa tuh. Gitu. Ya, saya tidak ngelihat ini gejalanya luar biasa, ada persoalan ini gitu. Ya, ada persoalan. Saya juga ngelihat kayak kemarin nih, ini nggak ada Kang Apip pada itu. Saya ngelihat di kantor ada sesuatu, ada persoalan ini. Dan persoalannya bukan sesuatu itu, ada hal lain yang namanya sakitnya itu gitu. Sama, jualan tidak laku, disebutnya itu persoalan, bukan, ada yang lain yang nama sakitnya. Cukup jelas ya? Bapak-bapak semua tangannya gini. Ketika ototnya sudah mulai tidak keras, itu bukan masalah, itu gejala. Oh mungkin komunikasinya nggak bagus dengan pasangannya, kan begitu. Jadi bukan urusan ototnya, coba yang lain, jangan-jangan ototnya hanya gejala. Sudah jadi perjuangan hidup ya. Berjuang luar biasa untuk hidup gitu kan. Gitu. Nah, di TMC ini Pak Ibu sekalian, kita akan belajar mana gejala dan mana penyakit. Oh, ini sakitnya toh. Ya sudah kita sembuhkan sakitnya. Ini misalnya nih gagal nih, ada sakitnya. Oke, kita balikin aja sehingga dia bisa naik. Nilainya kok rendah ya? Saya sebagai tim sudah diamanati oleh bisnis ownernya untuk ngelola tim. Tapi kenapa tim ini nggak bisa bangkit-bangkit ya anak? Anda insya Allah akan belajar itu selama 4 hari ke depan. Asik itu asik? Oke, berikutnya Kang. Ya. Yang keenam, kenapa Anda datang ke sini Pak Ibu sekalian? Karena, baca judulnya. Saya sebagai founder di Star Rewards, saya punya ambisi. Ya. Terutama ketika turun tuh. Ketika turun saya punya ambisi. Saya ingin menunjukkan ke tim bahwa bisnis ini luar biasa. Bisnis ini bagus, bisnis ini punya masa depan. Bisnis training ini ya. Ambisi saya declare, saya umumkan ke publik. Ini pengumuman saya. Ya, ayo baca bersama-sama. Ini pengumuman saya, baca di atas. Malu padamu, ayo.
Ya, di titik terendah Bapak Ibu sekalian, ketika Anda berada di titik terendah, keluarkan lagi ambisinya. Kalau orang sudah tidak punya ambisi, tidak punya asa namanya. Ketika orang sudah tidak punya asa disebut apa? Putus asa. Saya ingin menunjukkan ke tim saya nih, ketika tim sudah mulai beralasan, Pak Samsul begini begitu, alasan semuanya isinya. Saya ingin tunjukkan ke tim saya, dengan ambisi saya, bahwa sendirian saya bisa. Saya tidak melibatkan tim. Kan saya kasih tahu ke undangan Anda, tolong jangan hubungi tim, kan begitu kan? Karena tim bisa jadi nggak tahu kan? Saya kerjakan sendirian, semua saya kerjakan sendirian, termasuk administrasinya. Sampai belakangan setelah selesai, saya kasih ke tim. Kalau yang belakangan sudah bukan saya tuh gitu kan, udah tim karena sudah terpenuhi. Ya, 2018 saya tantang diri saya sendiri. Saya bikin BIMIM. Waktu itu di Lor-In, ada yang pernah ikut BIMIM di Lor-In? Oh udah Hendra ya, Mas Indra. Di Lor-In saya bikin BIMIM, saya nguji nih. Saya mau jualan training Becoming Master in Marketing and Selling. Mau jualan training tentang apa? Tentang jualan. Saya ngetes nih, saya mau training tentang jualan, saya bisa nggak jualan? Masa saya jualan training jualan, saya nggak bisa jualan? Saya ngetes, bisa nggak ini? Oke, terkumpul 96 orang, sendirian. Ya. Jadi Anda sebagai business owner, tunjukkan kepada tim Anda bahwa bisnis ini luar biasa, bisnis ini hebat, bisnis ini punya masa depan. Gimana cara menunjukkannya? Ayo tangan gini semuanya. Jangan hanya nunjuk-nunjuk. Jangan. Ya. Bahwa Anda orang yang mampu melakukannya gitu. Sehingga tim Anda percaya, oh iya memang bos saya hebat. Bukan hanya bisa nyuruh-nyuruh gitu. Ada yang salah dalam dunia bisnis, dunia pelajaran bisnis, Pak Ibu, pelajaran manajemen, namanya delegasi. Kalau Anda pintar delegasi, nyuruh kamu lakukan ini, kalau melakukan itu, Anda nggak memberitahu bagaimana caranya melakukannya, nggak memberikan ukuran bagaimana keberhasilannya, maka sama dengan. Yuk gini semuanya, gini semuanya. Nah, kamu olahraga ya, Bapak yang dapat sehatnya. Nggak ada begitu. Nggak ada ceritanya begitu ya. Ya. Saya nguji lagi nih. Ya, karena itu kejadiannya pas kita ke Singapura kemarin. Ke Singapura kapan ya Mas Alif, Mas ini kemarin? Bulan apa kemarin ke Singapura itu ya? April ya? Ya April ya. Kalau nggak salah, iya April. Ini kok kejadian yang 4 orang tuh, April tuh. Kita lagi Singapura tuh. Ya sudah saya bikin ini gitu. Saya ingin menunjukkan ke tim. Pernah juga kan kemarin kita sempat rugi, tahun 2024 kita rugi. Gara-gara saya apa padahal udah apa namanya ya, meneliti terus intelijen semuanya udah oke lah. Orang ini oke sebagai GM gitu. Ternyata nggak bisa kerja. Hanya perusahaan rugi. Pada kondisi perusahaan rugi Pak Ibu sekalian, saya mikir gimana cara saya nunjukkan ke tim bahwa kita ini luar biasa gitu. 2025 saya bikin PFD. Itu PFD saya sendirian juga itu ngerjainnya. Kecuali belakang-belakang udah tim. Terkumpul peserta, ini 86. 96 orang. Naik 10. Ya. Ini 86 bukan 96. Kan kemarin di April 4 orang peserta PBTR. Tahu kira-kira berapa ruginya kan? Kan nggak bisa diperkecil, nggak bisa. Pack-nya kan sudah pesan. Dan saya nggak mau membatalkan. Nggak bisa kita batalkan. Karena bukan cara kita ngebatalin event itu. Orang sudah beli tiket, orang sudah nggak ada cara kita. Saya bikin TMC ini 2025. Saya tekadkan saya mau pesertanya 234 orang. Gitu. Yang berbayar ya. 234 orang. Karena 234 kan angkanya bagus. Iya, 234. Tahu sekarang berapa pesertanya? Ini 113. Kemarin itu 159. Langsung over ini, ya menjadi 169 orang. Maaf, 269 orang. Saya angankan ketika kondisi perusahaan sedang apa? Berada di titik terendah. Garisnya itu garis nggak karu-karuan. Tapi saya bisa keluar gitu.
Dan ini sudah kita coba praktekkan ke teman-teman, kita formulasikan, kita ingin Bapak Ibu sekalian, Anda mendapatkan pelajaran dari itu. Sudahlah garis ruwetnya di kami gitu loh, darah-darahnya di kami, Anda terima enaknya aja. Asik atau asik? Siapa di antara yang merasa beruntung hari ini? Iya begitu. Ya, ini kenapa Anda datang ke sini? Karena ada ambisi. Nah, owner, founder itu harus punya apa? Ambisi. Anak-anak Anda, kalian harus punya ambisi dalam hidup kalian. Tim nih, karyawan, harus ada ambisi di perusahaan itu. Kalau sudah nggak ada ambisi, selesai. Ambisi ini yang menjadi tangan gini semuanya. Bara untuk menetak jantung terus berdetak. Energinya itu di ambisi. Ya, saya tunjukkan. Alhamdulillah bisa. Sampai akhirnya kalau ngelihat di grup yang ikut di awal-awal, Pak Unang tuh sampai protes. Pak Samsul, ya kan? Stop Pak Samsul, stop. Enggak saya bilang gitu kan. Dia kebingungan karena tahu kapasitas tempat ini nyamannya memang hanya untuk 150 orang. Itu udah tembus kan? Akhirnya saya mikir gimana gitu ya, udah bagi 2 aja. Gitu. Alhamdulillah ya sekarang ini Anda di TMC yang kedua. Ya. Oke Kang. Yang ketujuh, yang keberapa? Hati-hati, ada namanya growth killer. Namanya apa? Apa itu growth killer? Yang membunuh pertumbuhan. Kita itu kan tadi ingin menjadi versi terbaik. Versi terbaik kapan? Enggak pernah tahu, pokoknya lampaui aja prestasi terbaiknya. Ini saya lampaui prestasi terbaik. Saya juga sudah punya nih lagi nih, punya ancang-ancang di sini untuk nembus ini nih. Ya. Udah punya versi terbaik kita. Hati-hati dengan growth killer. Apa itu growth killer? Ini dia, nomor 1. Baca bersama-sama. Ya, kalau Anda ikut MBUBB, ini pelajaran ini diperdalam nih. I know that. Seseorang yang merasa, saya sudah tahu, Anda tidak akan pernah bertumbuh. Ya, kalau kata Steve Jobs itu, menjadilah bodoh dan jadilah apa? Lapar, kata Steve Jobs. Orang bodoh itu artinya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, nomor 1. Jadi Anda ikut TMC ini, kalau Anda juga berpikir saya merasa sudah tahu, saya sudah tahu materinya itu, Anda tidak akan pernah bertumbuh. Karena sebetulnya walaupun Anda sudah pernah ikut, pernah mendengar, ketika mendengar lagi itu namanya pengulangan. Namanya pengulangan, ada perspektif baru yang bisa Anda dapatkan. Ya. Ada tombol-tombol baru, hot button, oh iya ya, ada twing-twing gitu. Sama dengan membaca, oh saya sudah baca ini. Kalau Anda cuma baca sekali, Anda nggak dapat apa-apa. Saya coba buktikan, saya baca kitab Takatul ya, yang jadi pelajaran kita tiap Selasa itu, saya mungkin sudah nggak bisa dihitung. Kalau dihitung kan masih sedikit kan? Iya, sudah nggak bisa dihitung, udah nggak ngitung lagi gitu. Saya sekarang baca lagi. Dan ketemu lagi hal baru, karena diulang terus menerus. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda Selasa tanggal berapa itu? 19 ya. Sesuatu yang, wah luar biasa gitu kitab itu. Ya, karena apa? Karena saya tetap merasa saya belum tahu kitab ini. Saya belum tahu materi ini. Ya, ini growth killer. Nomor 2 disebut growth killer adalah baca bersama-sama. Kok pelajarannya diulang-ulang? Bos, memang pengulangan itulah yang membuat kita jadi master. Karena ada pengulangan. Tanpa pengulangan Anda tidak akan menjadi master. Apa pengulangannya apa saja? Kita akan tekankan di materi khusus pengulangan ini. Kita akan belajar. Yang ketiga, ayo baca bersama-sama. Pengajarnya nggak level, saya kan sudah perusahaan besar. Nah, kalau Anda merasa begitu, ya, mulai hari ini sampai besok, sampai hari keempat, Anda nggak mendapatkan apa-apa. Keluar aja nih pengajar yang nggak level. Saya hanya mau dengar Pak Samsul. Bos, kalau hanya Anda mendengar saya, ya kita balik ke tahun berapa itu, 2000 berapa? Saya sudah nggak pernah ngisi kok, kecuali ini ya, kecuali TAM itu saya ngisi. Ya, ya di tahun berapa itu pokoknya saya nggak ngisi dulu SMHTR namanya. Di Makassar pertama kali itu, panitia langsung tuh, saya kan datang. Saya memang udah bilang, saya nggak ngisi ya. Panitia datang ke kamar, tok Pak Samsul kapan masuk? Enggak, saya memang udah bilang nggak ngisi. Kalau Pak Samsul nggak ngisi, gimana peserta? Peserta kan mengharapkan Pak Samsul. Saya bilang, bos, emang peserta tahu saya?
Enggak, ya sudah, peserta kan nggak tahu. Dan kita nggak pernah, tapi dia ngomong peserta nanti kecewa, ya biarin aja. Kalau memang ada orang kecewa, saya balikin duitnya, saya bilang begitu ya. Akhirnya kan sampai sekarang nggak ada persoalan ketika saya nggak ngisi. Kalau Anda hanya mau mendengar saya dibanding dengan orang lain atau siapapun yang mengisi di TMC ini, sama dengan Anda minta saya gini semuanya. Saya mau dicukur rambut kalau dengan Pak Samsul. Iya. Saya itu pebisnis. Namanya pebisnis, belum tentu ngerjain sendiri walaupun saya bisa ngerjain sendiri. Iya, saya mau pisang kipas kalau Pak Yana yang goreng ini, ya bukan begitu. Orang kita pebisnis kok. Kita pengusaha tapi minta orang lain bukan jadi pengusaha gitu ya. Jadi siapapun nanti yang mengisi dengerin aja. Ya. Nice Kang. Ya, ini yang penting. Ayo baca bersama-sama. Pak Samsul ceritakan bisnis training. Bisnis saya kan bukan bisnis training. Pak Samsul enak, nggak perlu produksi. Cuman jual ludah, jual cuap-cuap. Kan begitu kan. Orang yang ngomong begitu nggak ngerti bisnis. Orang yang ngomong begitu perlu ikut PFD. Mana yang sudah ikut PFD? Professional Finance Director. Apa ukurannya bisnis? Coba ayo. Indikator bisnis itu sama aja disebut bisnis. Namanya laporan keuangan. Namanya laporan keuangan itu pertama laba rugi. Isinya penjualan, isinya biaya, isinya laba. Kan begitu. Bisnis apapun begitu. Ujung-ujungnya itu. Mau Anda bikin pesawat kek, mau Anda jasa barbershop kek, ukurannya berapa penjualannya. Betul. Berapa biayanya, berapa labanya. Untuk menghasilkan penjualan, gimana tim salesnya, gimana bikin produknya. Sama semua bisnis. Ukurannya apa lagi? Yang kedua, laporan keuangan apa lagi? Namanya arus kas. Arus kas adalah duit masuk, duit keluar. Sama semua bisnis begitu. Mau bisnis training seperti punya saya, mau bisnis properti seperti punya Anda, ukurannya itu. Ini kenapa cash in-nya nggak bagus ya? Berarti ada persoalan. Nomor satu di penjualannya. Oh penjualannya laris ini, berarti penjualannya bukan menjual kepada ITM-nya. Menjual kepada orang yang tidak mampu beli sehingga ngutang. Persoalannya di situ. Kenapa pengeluarannya lebih banyak? Berarti Anda tidak bisa ngontrol biayanya. Sama semua bisnis ini Pak Ibu. Yang ketiga apa lagi? Neraca. Bisnis saya ini menghasilkan tambahan aset enggak? Atau mendapatkan equity atau malah tambah utang. Ukurannya itu Pak Ibu. Semua bisnis sama. Platformnya sama. Urusan jualan, urusan jaga biaya, urusan ngukur labanya gitu. Urusan mempercepat duit masuk, ngontrol duit keluar. Semua sama begitu. Ya. Ini growth killer namanya. Kalau Anda masih pikir begitu di TMC ini, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena urusan bisnis sama. Ke tangan kiri semuanya. Pegang telinga kirinya. Bos. Dan anak bos. Serta anggota bos. Dengar baik-baik. Aku bacakan. Apa yang menghambat pertumbuhan? Nomor 1. Terus. Ya. Ini menghambat Anda pertumbuhan. Jadi teruslah Pak Ibu sekalian, teruslah duduk, ikutin aja. Karena insya Allah Anda akan mendapatkan banyak hal. Ya, mendapatkan banyak hal. Lanjut Kang. Yang ke-8. Baca judulnya. Jadi saya kalau ngomong bos, mau ngomong pengusaha, sebetulnya saya ngomong pada 3 orang ini. Nomor 1 memang ngomong kepada foundernya. Anda foundernya. Tapi juga saya ngomong kepada anak-anaknya. Nanti fasilitator kalau ngomong bos, itu sebetulnya ngomong pada siapa? Anak-anaknya. Karena bisnis itu tidak hanya tergantung pada foundernya. Tergantung juga pada family-nya. Ibu, bapak, kalau Anda punya persoalan urusan rumah tangga, suami, istri, pasti berpengaruh pada bisnis Anda. Pengaruhnya di mana? Datang ke kantor Anda uring-uringan. Timnya jadi juga enggak karuan gitu. Semuanya jadi kena. Awalnya memang diri kita. Kita nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa ngontrol di rumah, nggak bisa ngontrol di bisnis.
Karena ini circle-nya melekat. Jadi saya senang banget nih ada tim yang juga ikut biar tahu apa yang dipusingkan bosnya. Ya. Karena tim tuh bisa gini, ayo tim tuh bisa gini tangannya. Enak banget sih bos nih jalan-jalan kerjaannya. Bos. Resikonya luar biasa besarnya. Ayo gini. Pusingnya bos luar biasa, 24 jam pusingnya. Anda cuma ketika kerja aja pusingnya. Pusingnya. Banyak orang enakan jadi pengusaha. Kata siapa? Anda harus siap ditipu kalau mau jadi pengusaha. Iya kan? Saya yakin semua pengusaha sih pernah kena tipu. Kenapa Mas Sulu kok langsung ngomong cocok? Kasih tahu teman sebelah kanannya itu. Udah kena tipu gitu. Paman udah kena tipu. Pernah ditipu, pernah dikhianati, betul. Pernah. Dan itu nggak didapatkan oleh karyawan. Ya, kita ini sudah pada posisi masing-masing. Karyawan oke, pengusaha oke, semuanya oke. Yang tidak oke, kejepit adalah anak pengusaha. Bapakku sukses banget, gimana aku ya kan gitu. Ya, karena anak tuh menggebu-gebu. Ya gini, gua mau kalahin lu, tapi belum tahu caranya. Di sini dikasih tahu caranya untuk ngalahin bapak-bapaknya. Pokoknya tugas anak-anak nanti kalahkan bapak-bapaknya. Nah, gitu. Harus lebih hebat nih. Langsung pulang, Pak, aku mau ngambil tanggung jawab di area ini, gitu. Kata apanya, boleh, salah sekali aja ya. Kali-kali. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi 8 prinsip itulah kenapa Anda datang ke sini. Yang nomor 1 apa? Ya, kita ingin prinsip berbagi. Yang kedua apa? Ya, kita ingin menjadikan Anda menjadi the best. Nggak usah bersaing dengan orang lain, bersainglah dengan diri sendiri. Yang ketiga, dunia bukan garis, tapi garis apa? Ruwet. Jadi siap-siaplah ketika garis ruwet ya. Termasuk anak-anak sadari, oh bapakku dan ibuku sedang garis ruwet nih gitu. Langsung aja ingetin, sedang garis ruwet ya Pak, gitu kan. Langsung ingetin ya. Terus yang ketiga, yang keempat. Lepaskan dari masa lalu ya. Terus yang kelima. Ketika si kecil demam. Jadi demam itu bukan sakit, tapi gejala. Jadi pahami apa gejala. Ya, penjualan nggak laku tuh gejala, Pak Ibu. Karyawan keluar masuk itu gejala. Ada sebuah persoalan di bisnis Anda. Terus apa lagi? Ambisi founder. Kita harus punya ambisi, ya. Founder itu harus punya ambisi agar timnya juga punya ambisi. Ya, Bapak harus punya ambisi agar anak-anaknya juga punya ambisi. Gitu, ya. Masing-masing itu punya ambisi. Terus berikutnya lagi? Ya, growth killer. Jangan sampai kita itu nggak tumbuh-tumbuh karena kita punya sikap yang menahan diri untuk tumbuh. Dan yang terakhir, business circle. Oke, semuanya saya minta Anda berdiri semuanya. Tolong berdiri bertiga-tiga, diskusikan. Why do you come here ini ada 8 prinsip tadi. Anda ngalamin nggak dengan yang saya ceritakan? Gitu, silahkan diskusikan. Boleh duduk, boleh berdiri, bebas ya. Baik Pak Ibu sekalian, dapat sesuatu hari ini? Gimana itu kalau 4 hari dapat sesuatunya? Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nomor 1 Pak Ibu sekalian, Anda siap belajar sampai malam. Siap ya? Iya, kita akan belajar sampai malam. Kita akan lihat situasinya nih. Itu MHB-HB sampai subuh ya. MHB kalau MHB-HB sampai subuh. Kalau TMC enggak sampai malam aja ya. Ya. Yang kedua, Anda harus selalu stay fokus. Selalu ngapain? Fokus konsentrasi. Termasuk misalnya ketika lampu matikan Mas. Ya, lampu matikan semuanya. Anda harus konsentrasi. Ya. Demikian dari saya, kita sambut apa yang terjadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.